Halo, perkenalkan nama saya Kevin Nathanael dengan NIM 67 2021 005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan mengenai manfaat game online bagi para remaja. Game online tentunya merupakan kosakata yang tak asing bagi anak-anak, tak terkecuali para remaja. Game online atau biasa disebut sebagai permainan daring dalam bahasa Indonesia, terkadang menimbulkan kegelisahan bagi para orang tua, karena menurut pandangan mereka, game online hanya memberikan efek buruk yang dapat membuat anak-anak mereka terhalang dari masa depan yang cemerlang. Dampak negatif dari bermain game online memang pantas untuk membuat orang tua gelisah. Namun, selain dampak negatif, orang tua juga perlu mengetahui bahwa terdapat banyak hal positif yang dapat diterima oleh anak melalui permainan online ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai hal positif yang dapat diambil dari bermain game online. Namun, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian game online itu sendiri dan sejarahnya terkait perkembangan game tersebut. Game online merupakan permainan yang memanfaatkan jaringan komputer sehingga dapat dimainkan kapanpun dan dimanapun selama yang bersangkutan memiliki perangkat yang terhubung dengan internet. Menurut Webster Dictionary edisi tahun 1913, istilah game didefinisikan sebagai a contest, physical or mental, according to certain rules for amusement, recreation, or for winning a stake, as a game of chance, games of skill, field games, etc. Adapun perangkat yang dapat digunakan untuk bermain game seperti ini adalah smartphone, laptop, PC, dan sebagainya. Game online juga memiliki beberapa genre seperti FPS atau sering disebut sebagai first person shooter. Contoh gamenya adalah Valorant, game RTS atau real time strategy, contoh gamenya adalah Clash Royale, game RPG, role playing game, contoh gamenya adalah Genshin Impact, dan lain-lain. Berikut sejarah singkatnya. Tahun 1969 merupakan awal mula dikenalnya game online, di mana permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, diciptakan sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang dinamakan Plato untuk memudahkan siswa belajar secara online, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Pada tahun 1965, pembatasan NSF-Net atau National Science Foundation Network dihapuskan sehingga game online baru dapat berkembang dengan lebih baik. Akibat dari penghapusan ini, perusahaan-perusahaan yang meluncurkan permainan ini mengalami kesuksesan moneter, sehingga persaingan mulai tumbuh dan menjadikan game online semakin berkembang hingga hari ini. Dampak positif dari bermain game online bukan hanya satu atau dua hal saja. Ada banyak hal positif yang dapat kita terima dari bermain game online. Sudah bukan rahasia umum bahwa kebanyakan game online menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris ketika pertama kali dimainkan. Penggunaan bahasa Inggris yang terdapat dalam permainan ini secara tidak langsung akan membuat pemainnya sedikit demi sedikit memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Tidak hanya bahasa Inggris, masih ada banyak bahasa internasional lainnya yang dapat dipilih oleh pemain seperti bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Perancis, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan literasi dan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh pemain dengan cara yang menyenangkan. Dalam bermain game online, tentunya kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai belahan dunia yang memiliki beragam karakteristik atau kepribadian. Dan demikian, kita dapat menambah teman dan relasi yang kita miliki meskipun berjarak ribuan mil. Selain melalui in-game, biasanya beberapa game akan memiliki komunitas tersendiri di mana kita dapat bergabung dengan komunitas tersebut kapan saja. Bermain game online juga secara tak sadar dapat meningkatkan kinerja otak dan fokus kita. Dengan bermain game, kita dapat melatih kinerja otak dalam beberapa hal, seperti melatih koordinasi mata dan tangan, memproses banyaknya informasi baru dalam sekali waktu, dan meningkatkan perhatian kita. Kemampuan kita dalam berlogika dan memecahkan masalah juga dilatih dengan memainkan permainan yang memerlukan pemecahan masalah yang cepat dan tepat, sehingga kita dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Dalam salah satu jenis game seperti game MOBA atau multiplayer online battle arena, kita dapat melatih kemampuan multitasking karena dalam permainan ini
Kita dituntut untuk dapat menghadapi lawan, tetapi kita juga perlu memperhatikan keadaan rekan setim kita. Seiring berjalannya waktu, kita menjadi terbiasa untuk melakukan banyak pekerjaan sekaligus tanpa membuat kita kewalahan. Permainan game online juga dapat membuat kita melatih kesabaran kita apabila kita menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Melalui beragam tantangan yang ada dalam sebuah game, kita dilatih untuk dapat mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan suatu masalah, serta pantang menyerah apabila gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan banyaknya tim dan beragam karakteristik pemain lainnya, maka diperlukan keterampilan untuk dapat bekerja sama dalam tim, sehingga tujuan tim dapat tercapai. Di sini, bukan hanya kerjasama yang dilatih, namun juga sikap sportif dalam permainan. Kita tidak dapat bersikap egois dan mau menang sendiri dalam sebuah permainan yang mengandalkan kerjasama tim yang tinggi sehingga kita harus menjaga ego dan emosi kita agar tidak merugikan diri sendiri dan rekan satu tim. Di antara kita pasti banyak yang memiliki idola gamer, seperti misalnya Tens yang merupakan salah satu pemain game Valorant. Ia merupakan salah satu contoh seseorang yang dapat memainkan peran positif game dengan baik. Dengan banyaknya bermain game, ia dapat meraup penghasilan tambahan yang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit. Dan serta gamer-gamer lain juga memilih untuk menjadikan game sebagai pilihan karir mereka. Karena selain dari fungsi game yang digunakan untuk melepas stres, mereka dapat menghasilkan pendapatan dengan melakukan hal yang mereka suka. Melalui berbagai penjelasan terkait dampak positif bermain game online di atas, dapat kita ketahui bahwa game online tidak melulu identik dengan hal-hal negatif. Dampak yang diterima oleh pemain game online merupakan buah dari apa yang mereka tanam. Apabila mereka bermain dengan tujuan yang jelas dan tidak berlebihan, mereka akan dapat mengeluarkan potensi game tersebut dalam melatih berbagai aspek dalam hidup para pemain. Sebaliknya, apabila pemain menjadi berlebihan, seperti bermain tanpa kenal waktu, tidak mau berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dan lain-lain, maka ia sendiri akan mendapati berbagai dampak negatif yang ada. Jadi, dampak yang kita terima dari bermain game online, baik itu dampak positif atau dampak negatif, semuanya bergantung pada keputusan dari pemain itu sendiri. Apakah kita bermain untuk sekedar melepas stres sesaat? Apakah kita bermain untuk melarikan diri dari realitas duniawi? Kita sendirilah yang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Sekian, terima kasih.